Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Jatilah dari PGMI Unit 2. Ingin menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar berjudul dampak dari penggunaan minyak bumi secara berlebihan. Penggunaan minyak bumi saat ini sangat besar, baik itu diolah kembali menjadi bahan bakar untuk kendaraan ataupun dimanfaatkan dalam perindustrian. Namun sayangnya, karena minyak bumi yang digunakan secara berlebihan memberikan efek negatif terhadap bumi kita ini. Apa saja sih dampak-dampak negatifnya? Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Minyak bumi adalah cairan alami yang ditemukan di bawah permukaan bumi yang dapat disuling menjadi bahan bakar. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil, yang berarti bahwa minyak bumi telah diciptakan oleh dekomposisi bahan organik selama jutaan tahun. Kontaminan yang berasal dari minyak bumi merupakan salah satu sumber degradasi lingkungan yang paling umum di dunia industri. Dalam konsentrasi besar, molekul hidrokarbon membentuk minyak mentah dan produksi minyak bumi sangat beracun bagi beberapa organisme, termasuk manusia. Minyak bumi juga mengandung sejumlah kecil senyawa sulfur dan nitrogen berbahaya yang dapat bereaksi dengan lingkungan untuk menghasilkan bahan kimia yang beracun. Beberapa dampak negatif dari penggunaan minyak bumi secara berlebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Penggunaan transportasi saat ini sudah sangat tinggi, baik itu transportasi umum maupun transportasi pribadi. Sehingga setiap harinya, terkhususnya di kota-kota besar, asap kendaraan yang dihasilkan juga sangat tinggi, yang mengakibatkan kualitas udara di sekitarnya menjadi menurun dan dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Gas CO2 yang dilepaskan ke atmosfer berkontribusi pada gas rumah kaca yang menyebabkan begitu banyak masalah saat ini, terutama masalah pada pemanasan global yang memiliki dampak luar biasa terhadap alam. Kadar karbon monoksida mengakibatkan sakit kepala, pusing, kelelahan, gangguan kesadaran, fokus, penglihatan. Nitrogen dioksida mengiritasi mukosa mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jika terpapar oleh kombinasi unsur-unsur tersebut secara terus-menerus, dapat mengakibatkan risiko kematian akibat penyakit. Menghirup sulfur dioksida menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Penderita asma lebih sensitif terhadap unsur ini. Anak-anak dapat mengakibatkan penurunan nilai IQ, tingkat kecerdasan, pubertas yang tertunda, hingga kinerja kognitif. Sedangkan yang dewasa, paparan timbal dapat mengakibatkan penyakit kardiovaskular hingga penurunan fungsi ginjal. Yang kedua, yaitu pencemaran air. Eksploitasi minyak bumi dengan menggunakan kapal tanker tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran pada kapal tanker tersebut. Jika ada kapal bocor, maka minyak mentah yang ada di dalamnya akan keluar dan jatuh ke dalam air sehingga mengakibatkan pencemaran air. Hal tersebut akan mengganggu ekosistem air laut yang dapat menyebabkan banyaknya keanekaragaman hayati laut menjadi mati. Dampak pencemaran laut akibat tumpahan minyak bumi yaitu berbagai jenis udang dan ikan akan berbau minyak dan menyebabkan rasanya menjadi tidak enak jika dikonsumsi oleh manusia. Minyak bumi juga mengakibatkan kematian ikan karena kekurangan oksigen dan keracunan karbon monoksida. Racun dan minyak bumi akan terpindahkan melalui rantai makanan. Secara fisik, pencemaran minyak bumi akan terlihat pada lingkungan laut seperti pantai menjadi kotor akibat permukaan air laut tertutup lapisan minyak. Pencemaran minyak bumi dapat menyebabkan dampak yang lebih luas karena terbawa arus dan gelombang laut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hujan asam. Pada proses pembakaran minyak bumi tentunya melepaskan gas-gas seperti CO2, NO2, dan SO2. Ketika zat-zat buangan dari laut pembakaran ini bergabung dengan air di udara, hujan yang jatuh akan sangat asam. Akibatnya adalah pohon-pohon menjadi mati. Selain itu, hujan asam juga dapat mengakibatkan meningkatnya keasaman di lautan dan beberapa danau yang dipenuhi ikan juga ikut mati. Pembakaran sumber energi fosil seperti minyak bumi melepaskan gas-gas yang menyebabkan pencemaran udara. Nitrogen dioksida berasal dari kegiatan manusia. Sebagian NO2 tersebut berubah menjadi asam nitrat yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Emisi SO2 berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas SO2 yang terdapat di udara membentuk asam sulfat yang juga menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam menyebabkan tanah dan perairan menjadi asam. Selain itu menyebabkan rusaknya bangunan.
Nah, sekian informasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.